Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami. Kali ini kami akan membahas topik menarik mengenai membangun karakter, kepercayaan diri, dan kesuksesan dengan positive education. Nah, karena itu jangan kemana-mana ya, langsung saja kita simak penjelasan berikut ini. Pendidikan positif itu apa sih? Positive education atau pendidikan positif adalah sebuah model pendidikan yang mengintegrasikan unsur psikologi positif dalam proses belajar. Model ini berfokus pada pengembangan kekuatan dan motivasi remaja serta meningkatkan keterlibatan dan kepercayaan diri mereka dalam proses belajar. Pendidikan positif atau positive education yang terutama dan pertama adalah secara aktif melihat sisi baik setiap remaja dan berfokus pada kekuatan atau kelebihan dan kesuksesan mereka. Artinya perlu memperbaiki kesalahan dan membantu mengatasi masalah. Namun setiap orang berhak dilihat kelebihannya, bukan kelemahannya. Khususnya remaja yang menghadapi banyak tantangan belajar perlu merasakan kesuksesan. Tujuan pendidikan positif itu apa sih? Positive education bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan remaja di gereja maupun setiap rayon. Selain itu, tujuan positive education juga antara lain menemukan kepercayaan diri setiap remaja agar menemukan kebahagiaannya sendiri. Ada 4 aspek utama dari positive education menurut Martin Seligman. Yang pertama, positif emosi. Positif emosi ini terkait dengan emosi positif seperti kegembiraan, rasa syukur, dan harapan. Di sini ada contoh perilaku dari positif emosi. Yang pertama itu kegembiraan, yang dimana pemuda-pemudi merasakan kegembiraan saat berinteraksi dan saling mengenal lebih dekat. Menciptakan kenangan indah bersama, contohnya mengikuti kegiatan retret, permainan, dan piknik. Dan yang kedua itu rasa syukur, yang dimana pemuda gereja berbagi kesaksian tentang berkat yang mereka terima, baik dalam kehidupan pribadi, studi, maupun keluarga. Yang ketiga itu harapan. Dalam harapan ini mengadakan doa bersama, yang dimana pemuda gereja mengadakan pertemuan doa bersama, di mana mereka berdoa untuk masa depan mereka, meminta bimbingan, dan juga mempercayakan harapan mereka kepada Tuhan. Mereka saling mendukung dan menguatkan dalam iman. Aspek yang kedua yaitu keterlibatan. Nah, keterlibatan mengacu kepada sepenuhnya terlibat dalam aktivitas yang mengasah bakat. Contoh perilakunya yang pertama, bakat musik. Pemuda gereja yang memiliki bakat dalam bermain musik atau menyanyi dapat bergabung dengan tim pujian dan penyembahan. Yang kedua itu bakat seni. Pemuda yang berbakat dalam seni visual dapat terlibat dalam menghias gereja untuk acara-acara khusus seperti Natal, Paskah, atau pernikahan. Mereka membuat dekorasi, mural, atau karya seni lain yang memperindah gereja. Aspek yang ketiga yaitu hubungan atau relationship. Nah, hubungan atau relationship merujuk pada hubungan yang positif dan mendukung di saat sulit. Contoh perilakunya, pemuda-pemudi menunjukkan minat dan perhatian penuh saat seseorang berbicara. Dengan cara seperti ini, pemuda-pemudi dapat membangun dan menerapkan hubungan positif antara sesama. Selain itu, dapat membantu pemuda-pemudi yang mengalami kesulitan dengan cara mendengarkan cerita mereka. Aspek yang terakhir yaitu pencapaian, artinya mengejar kesuksesan, meraih prestasi, dan menguasai sesuatu. Contoh perilakunya seperti awalnya yang pemuda-pemudi tidak menguasai alat musik gerejawi, akhirnya menjadi tahu dan menguasai alat musik gerejawi seperti gitar, piano, dan lain sebagainya. Baik, materi selanjutnya akan dibawa oleh saya tentang positif emosi. Emosi positif sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan karena membantu menciptakan suasana yang lebih baik dan memungkinkan remaja untuk lebih fokus pada produktif. Manfaatnya, yang pertama mencari hiburan dan kesenangan. Yang kedua, berbagi pengalaman yang
menyenangkan dengan teman-teman lain. Yang ketiga, membuat keputusan yang membangkitkan kebahagiaan. Yang materi kedua, engagement. Keterlibatan mengacu pada tingkat keterlibatan dan fokus seseorang dalam aktivitas yang dilakukan. Manfaat keterlibatan: yang pertama, meningkatkan kesadaran dan fokus. Yang kedua, membantu dan mencapai tujuan dan mencapai hasil yang diinginkan. Yang ketiga, membantu dalam mengurangi stres dan kelelahan. Materi yang ketiga, relationship. Manfaat relationship itu yang pertama, membangkitkan dukungan dan bantuan. Yang kedua, membantu dalam mengatasi masalah. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan secara umum. Yang berikut, prestasi mengacu pada hasil yang diperoleh dari aktivitas yang dilakukan. Prestasi penting dalam meningkatkan kesejahteraan karena membantu dalam ada 3. Yang pertama, mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, membuat progres yang signifikan dalam karier. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan dan keterampilan. Yang berikut faktor-faktor yang mempengaruhi positive education. Ada 3. Yang pertama, optimis. Optimis merupakan suatu sikap rasional yang ada di dalam pikiran seseorang untuk mencapai target yang diinginkan. Yang kedua, karakter. Karakter merupakan hal yang sangat utama karena salah satu tujuannya yaitu dapat menciptakan remaja yang berkarakter. Yang ketiga, melibatkan remaja dalam proses kegiatan rohani. Melibatkan remaja di dalam gereja baik dalam kegiatan ibadah, pemuda maupun kegiatan lainnya. Hal ini akan diberikan dorongan bagi remaja untuk berpartisipasi aktif di kegiatan rohani. Sekian dari materi yang kami presentasikan lewat video. Semoga bermanfaat bagi kita semua yang mendengarkannya. Terima kasih.